Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video pembelajaran dengan kurikulum mereka bersama saya, Ibu Titin. Nah, sebelum materi kita mulai, Ibu Titin ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu membudayakan literasi setiap hari dengan membaca buku apa saja selama 5 menit sebelum kalian memulai belajar ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hal aksi nyata para pelindung bumi pada bab 4 buku Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis teks berita. Dan diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menerapkan strategi memahami teks berita eksplanasi dengan menginformasi prediksi yang telah dibuatnya dengan tepat, dan mampu mencari kosakata baru untuk memahami berita. Baik anak-anak, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai materi ini. Mendengar kata berita mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian kan? Apalagi kalian sering menjumpainya baik di media massa cetak maupun di media massa elektronik. Terus, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang jenis berita cetak dan berita daring? Dan apa saja contoh nama harian dan laman berita yang kalian ketahui dari berita cetak dan elektronik? Terus, untuk contoh nama harian berita cetak adalah yang pertama, Koran Kompas. Yang kedua, Koran Tribun. Yang ketiga, Majalah Boboh. Dan yang keempat, Majalah National Geographic. Sedangkan untuk contoh laman berita daring adalah www.boboh.id. Yang kedua, www.kompas.com. Dan yang ketiga, www.greathealth.com. Sampai di sini kalian bisa paham apa yang dimaksud dengan berita cetak dan berita daring? Pasti kalian sudah memahaminya karena Ibu Titin barusan sudah menjelaskannya kan? Coba kalian perhatikan tabel prediksi sebelum membaca yang ada di samping Bu Titin. Kira-kira yang manakah pernyataan yang menyatakan benar maupun salah? Coba kalian perhatikan tabel yang ada di samping. Menurut Ibu Titin, pernyataan yang pertama menyatakan pernyataan yang benar. Karena mangrove adalah ekosistem terpenting yang berada di pesisir pantai. Terus, pernyataan yang kedua menurut Ibu Titin menyatakan pernyataan yang salah. Karena mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang dapat menyediakan berbagai sumber kehidupan dan nilai ekosistem yang tinggi. Tapi pernyataan yang ada di tabel menyatakan bahwa mangrove tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka dari itu, pernyataan tersebut menyatakan pernyataan yang salah. Terus pernyataan yang ketiga, menurut Ibu Titin, menyatakan pernyataan yang benar. Karena membuang sampah di gunung akan menyebabkan bencana alam. Terus untuk pernyataan yang keempat, menurut Ibu Titin, menyatakan pernyataan yang benar. Karena dengan salah satu aksi nyata memungut sampah di gunung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan pernyataan yang terakhir, menurut Ibu Titin, menyatakan pernyataan yang benar. Karena pihak yang paling dirugikan oleh banyaknya sampah adalah manusia. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat melakukan prediksi selama membaca? Pastinya kalian sudah dapat memprediksinya dengan baik. Tapi tidak apa-apa jikalau prediksi pendapat kalian berbeda dengan Ibu Titin. Yang penting intinya kalian telah melakukan prediksi selama membaca. Nah, sekarang Ibu Titin sudah menyiapkan contoh teks berita yang ada di samping Bu Titin. Coba kalian amati ya. Dan setelah mengamatinya, kalian akan memprediksi pernyataan-pernyataan yang benar atau salah pada tabel setelah kalian membacanya ya. Untuk menghemat waktu, silakan kalian bisa tekan tombol jeda
atau pause pada video dan kalian bisa membacanya secara lengkap. Nanti kalau sudah selesai membaca, kalian tekan lagi tombol putar atau play pada video. Oke? 1, 2, 3. Silakan dijeda. Oke, Bu Titin harap kalian sudah membacanya ya. Dan sekarang mari kita menentukan pernyataan benar atau salah pada tabel yang ada di samping Bu Titin. Kira-kira pernyataan yang pertama mengandung pernyataan yang benar atau salah? Atau tidak dapat menemukan jawabannya pada bacaan? Menurut prediksi Bu Titin, setelah membaca teks berita tersebut, pernyataan yang pertama menyatakan pernyataan yang benar. Karena mangrove merupakan ekosistem terpenting dan terdapat pada bacaan. Terus, untuk pernyataan yang kedua, menurut prediksi Bu Titin, menyatakan pernyataan yang salah. Karena mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan terdapat pada bacaan. Terus untuk pernyataan yang ketiga menyatakan pernyataan yang tidak ditemukan pada bacaan. Karena pernyataan tersebut tidak ada di dalam bacaan. Terus untuk pernyataan yang keempat, menurut prediksi Bu Titin, setelah membaca teks berita tersebut, pernyataan yang keempat menyatakan pernyataan yang benar. Karena pernyataan tersebut ada pada bacaan. Dan untuk pernyataan yang terakhir, menurut Ibu Titin, setelah membaca teks berita tersebut, pernyataan yang kelima menyatakan pernyataan yang salah. Karena pihak yang paling dirugikan oleh sampah adalah alam. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami isi berita dengan strategi prediksi? Ya, pastinya kalian sudah memahami isi berita dengan strategi prediksi. Semoga kalian dapat berlatih lagi dengan membaca teks berita yang lainnya ya. Ayo kita lanjut dengan mencari kosakata baru untuk memahami berita. Ya anak-anak, kalian akan mudah memahami bacaan apabila mengenali makna sebagian besar kosakata pada bacaan artikel berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Memiliki banyak sekali kosakata teknis. Kalian juga dapat menemukan informasi tentang makna kata pada ensiklopedia, kamus, atau thesaurus. Apakah kalian pernah menggunakannya untuk mencari sebuah informasi atau makna kata? Ayo kita simak materi berikut ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kata teknis dalam teks berita. Jadi, yang dimaksud dengan kata teknis adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu dengan mudah. Terkadang ada penjelasan yang rumit untuk diungkapkan dan kata teknis ini memiliki istilah khusus untuk memudahkan seseorang memberi informasi. Tetapi kata teknis ini diartikan sebagai kosakata yang sulit atau jarang digunakan bagi kalangan peserta didik. Maka dari itu, kita dapat dibantu oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk mencari makna kosakata tersebut. Ya anak-anak, sekarang Ibu Titin akan menyampaikan atau menampilkan beberapa kosakata yang sulit, dan setelah itu Ibu Titin akan mengartikan kosakata tersebut dengan melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kosakata teknis yang pertama yang terdapat pada bacaan sebelumnya yang Ibu temui yaitu kata konservasi. Menurut Bu Titin, arti kata konservasi adalah perlindungan. Akan tetapi, makna kata konservasi menurut KBBI yaitu pemeliharaan, perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan, dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan atau pengawetan maupun pelestarian. Yang kedua, ada kata ekosistem. Menurut Ibu Titin, arti kata ekosistem adalah lingkungan hidup. Akan tetapi, makna kata ekosistem menurut KBBI yaitu
keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya. Yang ketiga, resah. Menurut Ibu Titin, arti kata resah adalah khawatir atau galau. Akan tetapi, makna kata resah menurut KBBI yaitu menyebabkan resah dan menjadikan resah. Dan yang keempat, kata volunteer. Menurut Ibu Titin, arti kata volunteer adalah anggota. Akan tetapi menurut KBBI yaitu sukarelawan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa memahami dalam mencari kosakata baru dalam teks berita? Pastinya kalian sudah memahami materi yang telah dijelaskan ya. Semoga dengan pemberian materi ini kalian dapat menganalisis teks berita dengan baik. Baiklah anak-anak, terima kasih telah menjadi murid yang baik. Dan semoga apa yang telah kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi pemahaman dan wawasan bagi kalian. Sekian video dari saya, Ibu Titin mohon undur diri. Kita jumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.